bahwa di situ akan dibangun pemukiman baru. Oke. Nah, kenapa yang lama diusir dengan alasan bahwa di situ membahayakan untuk kehidupan manusia di sana, industrinya, tapi kenapa ada pemukiman baru? Nah, ini yang harus benar-benar kita minta ini transparan. Ya, pada pemerintah. Apa sebetulnya di balik investasi ini? Kita lebih cenderung melihat bahwa ini bisa saja karena kejar tayang. Jokowi akan segera berakhir masa jabatan. Ada proyek-proyek yang memang menurut oligarki, bisa juga karena Cina, bisa juga karena Singapura. Ini atau negara lainnya gitu ya? Ya, harus segera diselesaikan. Supaya dengan begitu agenda-agenda oligarki tadi, termasuk Cina dan Singapura itu, sudah ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Bang Marwan baru kali ini soalnya yang langsung ya. Jadi sobat RH sekalian, saya punya dua tamu istimewa dan to the point. Kita akan bicara masalah rempang ya. Kita bicara rempang dan juga fenomena investasi lainnya, serta barangkali ideologi pembangunanisme atau developmentalisme yang dianut oleh pemerintahan Presiden Jokowi setelah banyak dikritik pada pemerintahan Orde Baru karena tidak memusatkan manusia sebagai subjek dari pembangunan, tetapi hanya sekedar menjadi objek dan siap-siap digusur kalau Anda tinggal di daerah kaya. Saya punya dua tamu, Profesor Antoni Budiawan. Selamat pagi menjelang siang, Prof. pagi. Anton, dan kemudian Bang Marwan Batubara. Karena Batubara saya panggil Bang ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Anton dulu ya, Prof ya. Oke. Jadi Prof itu bisa profesor, bisa provokator. Yang jelas saya bukan profesor. Iya, tapi kehormatan ini Prof ya. Sama seperti saya, sering dipanggil profesor. Padahal belum profesor saya, ya kan. Gimana mau profesor, kita ngurus pangkat akademik aja nggak pernah. jadi kita ingin the whole pictures terhadap rempang nih. Silakan Prof mengeksplorasi soal rempang ini agar orang ada frameworknya, ada data yang betul-betul clear, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Bung Refli. Ya. Pertama, rempang ini adalah menjadi satu anti klimaks. Bahwa kita lihat banyak sekali juga cara-cara seperti ini dikerjakan di tempat lain, dilakukan di tempat lain. Ya, salah satunya kita masih ingat di mana Wadas. Ya, di sana juga Wadas itu juga terjadi pengusiran seperti di Rempang sini. Dan masih banyak di tempat sananya. Ada dulu sebelumnya adalah di Wawoni ya, dan di perkebunan dan juga di pertambangan. Nah, kita kembali kepada Rempang. Jadi Rempang ini sebetulnya luar biasa
indikasi pelanggaran hukumnya. Karena satu pulau ini sebetulnya 17.000 itu statusnya adalah kawasan. 17.000 hektar. 17.000 hektar. Oke. Kawasan hutan, lindung dan taman buru. Jadi satu Rempang itu. Satu Rempang itu, satu pulau. Oke. Yang bisa dikelola mungkin hanya pesisirnya aja sedikit-sedikit. Oke. Nah, lalu kemudian tahun 2018, jadi 2015 PT MEG ini sudah mulai lagi. Sebelumnya kan 2004 mereka sudah ada MOU ya. Iya. Kemudian gagal. Iya. Lalu kemudian 2015 mereka mulai approach lagi nih, mulai pendekatan lagi. Oke. Lalu kemudian 2018 sekitar bulan Juni itu dikeluarkan pelepasan hutan atau pengalihan fungsi. Oke, alih fungsi hutan. Dari hutan lindung, taman buru kalau nggak salah ya, yang lebih banyak taman buru menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi. Oke. Udah itu mulai pelan-pelan gitu ya. Mulai pelan-pelan. Itu 7.562. Pertanyaannya adalah meskipun tahun 2018 apa dasar hukumnya yang dipakai? Karena Undang-Undang Cipta Kerja belum ada. Oke. Nah, apa dasar hukumnya? Iya. Karena dasar hukumnya itu adalah dia harusnya ada memenuhi dua persyaratan. Yaitu pertama harus ada tim terpadu. Dan yang kedua harus minta izin dari DPR. Tim terpadu dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Iya. Nah, lalu ada harus persetujuan dengan DPR. Kalau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oh, kalau untuk alih fungsi tadi ya? Iya. Oke. Iya. Jadi ada di situ. Nah, harusnya adalah sekarang rakyat harus meminta ini. Dasar hukumnya apa? 7.562 di pelepasan tadi. Itu pertama. Oh, jadi pelepasan itu tidak 17.000, 7.000 ya? 7.562. Oke, dari 17.000 ya? Dari 17.000. Oke. Sebagian jadi masih 10.000, sekitar 10.000 masih statusnya adalah hutan lindung dan taman buru. Oke. Nah, sampai sekarang ya posisi itu ya? Sampai sekarang posisi itu. Nah, itu kan tidak bisa dilepas. Jadi pada saat itu tidak ada sebetulnya yang undang-undang yang bisa melepas itu, yang bisa mengalihkan fungsi hutan tadi. Tidak ada dasar hukum yang bisa mengalihkan itu ya. Nah, diciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, pada yang disahkannya 2 November 2020. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya yang buruh tadi ya, bukan hanya tenaga kerja, tetapi banyak sekali, salah satunya adalah kehutanan. Nah, apa yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ada dua hal yang terkait dengan Rempang ini, yaitu pertama adalah status proyek strategis nasional. Kalau pemerintah mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, maka pelepasan hutan atau mereka sebutnya apa? Pengalihan fungsi penggunaan kawasan hutan itu bisa tanpa mengalihkan fungsi. Jadi mereka boleh pakai aja. Jadi fungsinya tetap gitu. Fungsinya tetap untuk taman burung, tapi mereka bisa pakai. Mereka bisa pakai. Nah itu. Jadi kalau ini statusnya adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Apa yang dimaksud dengan proyek strategis nasional? Lalu di situ ada yang namanya dua hal. Pertama adalah energi baru dan terbarukan. Itu termasuk yang katanya strategis. Dan kedua industri lainnya. Dan lain-lainnya gitu kan yang dianggap itu. Nah, jadi dengan status itulah bahwa kemudian tanggal 28 Agustus 2023. 2023. Jadi Menko Perekonomian langsung menetapkan itu proyek strategis nasional. Tapi kita balik sedikit. Jadi setelah 2020 Omnibus Law itu dicabut, ya kan? Dinyatakan tidak berlaku 2 tahun, lalu kemudian ada Perpu, substansinya tetap ada. Dari 2 tahun itu tidak dikerjakan apa-apa, tetapi ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Nah, jadi peraturan pemerintah ini di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang hasil Perpu masih ada pas ketentuan 2020 itu.
Oh masih. Masih. Oke, itu one thing intinya for tuh, sure. itu kan intinya kan Perpu itu kan Iya. intinya sama Oke, saja oke. ya Tapi dengan yang Undang-Undang paling Cipta penting kan Kerja. kita pastikan ada Iya, ya. Oke. iya, itu masih Oke. tetap ada Oke. gitu. Tapi masalahnya adalah peraturan pelaksana itu harusnya kan yang selama 2 tahun itu dari 2 November 2020 yang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Iya. itu kan harusnya semua peraturan pelaksananya kan tidak berlaku. Karena undang-undang itu inkonstitusional sehingga iya. peraturan pelaksananya juga harusnya inkonstitusional. Dan MK juga sudah melarang bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana selama 2 tahun. Ya. Nah, itu. Kecuali yang sudah terlanjur yang itu, kecuali sudah terlanjur. Tapi itu memang problematik. Iya. Atasnya dikasih jeda 2 tahun untuk inkonstitusional, tapi peraturan pelaksananya bisa berjalan yang sudah dibuat, yang belum dibuat tidak boleh dibuat. Nah, itu ini dibuat setelah putusan MK atau sebelum putusan MK? Nah ini saya kurang pasti, Oke, tetapi pada tahun 2021. Iya. Jadi kemungkinan setelah keputusan MK, Oke, setelah kemungkinan. putusan MK. Oke. Jadi kemudian karena itu sudah tidak berlaku, maka dikeluarkanlah Perpu. Ini kan rezim ini nekat gitu Iya. kan, melanggar dari Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Nah dari Perpu tadi saya tidak melihat peraturan pelaksananya. Oke. Atas Perpu tadi mengenai pelepasan hutan apa segala. Oke. Ya mungkin mereka bisa saja memberikan peraturan pelaksana yang sama Oke. dengan yang lama itu Yeah. gitu. Tapi itu kan harus dipastikan secara hukumnya Yeah. apakah begitu atau tidak gitu. Tapi terlepas dari itu, 28 Agustus 2023 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga menetapkan ini adalah PSN. PSN. Oh baru 28 Agustus PSN-nya? Ya, Oke. dan 5 September langsung di pengosongan, Oke. instruksi untuk pengosongan. Jadi Oke. dipatok-patok. Setelah tanda tangan di Cina itu kapan tuh? 28 Juli 2023. Oh jadi 1 bulan, Satu bulan itu setelah tanda tangan, langsung di PSN langsung dikosongan. Oke. Nah ini kan kelihatan sekali. Keren cadas. Oke. Sambil minum? Sambil minum. Ya, santai sambil minum. Oke. Ini Nanti kalau Bang Kopi Marwan mau, Arabica. ya, Bang Marwan mau tambahkan silakan tambahkan ya. Tuh. Siap. Oke, lalu kemudian Nah, dari situ kan 5 September patok tetapi dilawan Oke. oleh penduduk setempat. oke. Nah, ini kita kembali kepada investasi ini. Jadi investasi ini untuk apa? Mengusir rakyat setempat. Tempat begitu luas, Ya. penduduk hanya sedikit. Kenapa harus diusir? Salah satu alasannya adalah bahwa ini mengandung pencemaran lingkungan. Jadi mengenai kesehatan dan sebagainya, ini adalah pabrik kaca. I see. Ashnya, debunya Iya. itu sangat tidak sehat untuk paru-paru. Oke. Di satu pihak benar, Iya. tetapi di lain pihak harusnya kalau itu memang membahayakan bagi manusia, harusnya kan industri yang dilarang, Iya. bukan manusia yang diusir. Iya. Itu pertama. Iya. Tapi yang kedua adalah Atau industrinya memastikan dia safe gitu. industrinya memastikan dia harus safe dan Iya. AMDAL itu ada apa tidak. Iya. Nah itu kan yang kita tuntut juga gitu. Oke. Ya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa di situ akan dibangun pemukiman baru. Oke. Nah, kenapa yang lama diusir dengan alasan bahwa di situ membahayakan Iya. untuk kehidupan manusia di sana, Iya. industrinya, tapi kenapa ada pemukiman baru? Biasanya karena penguasa nggak doyan sama orang miskin kira-kira. Mungkin juga kayak di PIK ya. Iya, Bisa gitu. saja kan. Iya. Nah, ini yang harus benar-benar kita minta ini transparan. Oke. Ya, kepada pemerintah. Apa sebetulnya di balik investasi ini? Oke, jadi jangan kemudian cover up-nya investasi kaca, Ya. tapi sebenarnya tujuan ininya adalah membuat pemukiman baru yang eksklusif, ya kan? Yang hanya bisa diakses oleh mereka-mereka yang berduit, bahkan oleh pihak asing begitu ya? Kepanjangan dari Singapura, jangan-jangan Iya, ini. jangan-jangan ya, nah, gitu. Oke, sampai di sini silakan Bang Marwan tambahkan yang mungkin perlu ditambahkan. Ya tadi terkait Agak dekat sedikit dan agak gede suaranya. Siap. Iya. Terkait dengan putusan MK,
Saya ingat itu kalau selama proses 2 tahun ya perbaikan itu pemerintah dilarang untuk menerbitkan Perpu, peraturan pelaksana yang baru. Betul. Ya. Sehingga saya kira kapanpun itu kalau memang belum selesai ya tidak boleh. Tapi, yang ada pun silakan dilaksanakan, tapi yang bukan yang strategis. Iya, betul. Itu putusannya. Nah, Okay. terus tapi saya kira yang lebih penting adalah bagi rezim ini yang lebih parah dari itu saja mereka lakukan, melanggar konstitusi, lalu menerbitkan perpu yang memang tidak relevan dan alasannya juga hanya dibuat-buat, itu kan terjadi. Jadi saya kira kalau bicara legal kepada rezim Jokowi itu sesuatu yang sebetulnya utopia bagi kita kalau itu kita harapkan ada perbaikan. Ya, jadi karena itu kita lebih cenderung melihat bahwa ini bisa saja karena kejar tayang. Jokowi akan segera berakhir masa jabatan. Ada proyek-proyek yang memang menurut oligarki, bisa juga karena Cina, bisa juga karena Singapura. Ini Atau harus negara segera, lainnya gitu ya? Ya, harus segera diselesaikan. Supaya dengan begitu agenda-agenda oligarki tadi, termasuk Cina dan Singapura itu sudah ada dasarnya. Ya, sehingga nanti rezim yang baru itu Ya, terpaksa. Ya. Apalagi kan banyak sekali suara-suara yang menyatakan bahwa misalnya Prabowo sudah nyapres tapi juga akan melanjutkan misalnya proyek IKN, Ya. ya kan? Nah, hal-hal seperti ini seperti seolah fait accompli ya. Tapi yang lebih penting tadi bahwa ini adalah agenda yang memang sudah harus dibereskan aspek legalnya, aspek kebijakan dan strategisnya untuk nanti terpaksa ya dalam tanda petik untuk dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Tapi juga kalau memang bisa dapat masa perpanjangan 2-3 tahun, ya itu lebih akan lebih bagus lagi begitu. Nah, karena itu kita berharap sebetulnya presiden baru nanti, terutama Anies ya, itu dengan kekuasaan yang dimiliki diharapkan akan mereview semua yang memang melanggar konstitusi, bermasalah bagi rakyat, itu harus dihentikan. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan dari sekarang. Oke, kita pertajam ya. Ya. Soal agenda oligarki ini ya. Ini memang kritik yang tajam selama ini. Ada nggak itu sebenarnya? Kalau dulu jalan tol itu modelnya begini, kalau jalan tol itu kita bangun jalan tol di Sumatera, which is itu secara ekonomi dan finansial udah nggak layak sebenarnya. Tapi dipaksakan untuk dibangun, akhirnya jalan tol di Jawa harus nyumbang. Jadi proyek jalan tol di Jawa itu, proyeknya itu misalnya berapa belas triliun, itu 1,2 triliun untuk membangun jalan di Sumatera. Jadi sudah bundling di dalam proyek tersebut. Ada nggak nuansa begitu, Prof. Antoni ya? Kalau kita lihat misalnya bahwa Indonesia butuh sekali tuh uang ketar-ketir benar untuk melanjutkan IKN nih misalnya, atau ya kereta cepat dan lain sebagainya, serta proyek strategis lainnya, sehingga ada nuansa itu juga. Ya, saya rasa dalam hal ini adalah tidak ada bundling. Karena benar-benar di sini dilihat adalah investasi ini menggiurkan, banyak juga natural resourcesnya di situ ya. Khususnya silika dan sebagainya lah. Yang Bahlil itu sudah mengatakan setelah nikel ini silika kita akan eksploitasi, akan larang mengenai ekspor raw materialsnya gitu. Jadi ini benar-benar sudah mau dikuasai, berarti mau dimonopoli. Kalau kita lihat nikel ini kan dimonopoli juga oleh kalau kita bilang pengusahanya ada beberapa pengusaha,
tetapi kebanyakan adalah dari China, Ya, kan gitu kan. proxy China karena Iya. mereka yang punya uang dan teknologi kan. Gitu. Iya. Jadi ini. Tapi teknologinya juga nggak juga karena teknologi usang yang Oke. dikirim gitu Nggak kan. juga ya, Yang oke. di sana sudah dilarang karena pencemaran lingkungan. Di sini- lalu di sini oper jor-joran. di sini kan gitu Oke, kan oke. salah satunya gitu. Jadi untuk di sini kalau untuk bundling dengan IKN kelihatannya terlalu berat. Terlalu berat ya. Terlalu berat karena IKN ini juga ketentuannya juga masih belum pasti. Oke. Untuk pembangunan IKN kalau kita lihat di mana di ibu kota negara baru yaitu seperti di Burma ya. Burma atau Myanmar ya? Myanmar ya. Iya, sekarang. Itu sangat ini sekali. Iya sekarang Myanmar. Iya. Itu dalam 20 tahun masih belum kelihatan gitu. Nah jadi kelihatannya itu sangat berisiko sekali. Tapi yang pasti ini adalah kawasan eksklusif. Nah ini model pembangunan pariwisata seperti ini akan terjadi di mana-mana pengusiran seperti di Rempang. Harusnya adalah pembangunan ini menyertai penduduk setempat. Tadi Bung Refli sudah katakan ini malah menjadi bencana bagi mereka yang tinggal di tempatnya yang alamnya yang baik gitu kan ya. Salah satu adalah di Karimun Jawa. Ini juga akan digusur. Karimun Jawa satu pulau mau digusur juga. Satu pulau akan dibuat ini sebagai kawasan pariwisata. RT RW-nya sudah mengatakan begitu. Lalu kemudian tambak-tambak yang ada di situ ya ke usaha rakyat itu akan digusur. Sekarang ini sudah ada intimidasi yang mengatakan bahwa ini adalah ilegal, tambak udang ilegal dan sebagainya. Mana ada bisnis rakyat itu ilegal kecuali bisnis yang dilarang oleh undang-undang kan gitu kan. Apalagi di rakyat di pesisir gitu. Mereka hidup sama alam. Mereka hidup sama alam dan sebagainya. Itu salah satu. Dan kedua adalah pembangunan itu kalau kita tahu, misalnya kita ingat juga, misalkan kalau di Bali, di Kuta, itu kan semuanya kan tidak ada yang digusur gitu. Harusnya masyarakat ya memang kalau memang mereka mau menjual asetnya ya di situ mereka menawarkan kepada investor yang tertinggi kan gitu. Nah inilah yang terjadi harusnya sehingga bukannya monopoli satu pulau diberikan begitu lalu mereka bisa menjual harga tanahnya nanti untuk pariwisata, untuk hotel, untuk apa dengan harga seenaknya mereka gitu. Ini kan harga monopoli akhirnya kan. Anda mau investasi di sini, saya bangun rumah dengan harga sekian kan gitu. Nah ini yang harusnya adalah masyarakat bisa menikmati. Jadi ini harus dibuat tender seperti misalkan Singapura. Bagaimana Singapura membangun Marina Bay itu. Iya. Nah, mereka itu menawarkan setelah mereka reklamasinya adalah dimiliki oleh pemerintah, lalu kemudian mereka mengundang investor siapa yang bisa develop ini sebaik mungkin menguntungkan pemerintah pusat. Mereka masing-masing berkompetisi untuk melaksanakan itu. Jadi intinya adalah masyarakat tidak boleh diusir, masyarakat yang lainnya pun seperti Batam pada awal-awal kan banyak kan orang yang investasi orang Jakarta untuk beli tanah 1.000 meter, 2.000 meter dan sebagainya. Inilah yang harus jadi pemerintah kewajibannya hanya mengatakan RT RW ini adalah pariwisata. Sudah selesai. Tidak boleh memberikan hak kepada seseorang. Itu juga melanggar Undang-Undang Agraria tahun 1960 bahwa pasal 7 mengatakan tidak boleh memberikan luas lahan yang besar kepada satu penguasaan investor gitu, atau orang. Jadi ada pembatasan ya? Ada pembatasan. Dan bahkan dikatakan bahwa di pasal selanjutnya, pasal 13 kalau nggak salah, tidak boleh monopoli. Nah, 17.000 satu pulau diberikan kepada satu pengusaha, ini kan sudah monopoli gitu. Nah, ini yang harusnya. Jadi jangan sampai atas nama investasi banyak sekali peraturan dan undang-undang ini dilanggar. Ya, begini. Tentu yang kita pastikan di sini bahwa kita di sini kan tidak anti pembangunan ya. Tapi pembangunan yang bagaimana kan sebenarnya yang harus dilaksanakan. Itu begitu Bang ya. Nah kira-kira kalau misalnya dalam kasus Rempang itu apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kalau kita kaitkan dengan misalnya konstitusi ya pasal 33
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemampuan rakyat. Considering bahwa mereka sudah menguasai itu sebelum konstitusi disahkan kan, ditetapkan. Dan yang kedua adalah bagaimana pembangunan tetap bisa berjalan tapi masyarakat tidak tergusur. Silakan Bang, mungkin dieksplor soal Rempang itu dalam kasus konkret. Ya, saya kira yang paling basic tadi sudah kita sebutkan tentang konstitusi, Ya. penguasaan oleh negara, dan kalau bicara mengelola, hal yang strategis menyangkut hajat hidup orang banyak itu kan harus BUMN. Tapi dengan diserahkan kepada swasta punyanya Tommy Winata, itu Iya. kan sudah sangat nyata pelanggarannya. Oke. Tapi setelah itu saya kira masalah transparansi, ini proyek-proyek apa sebetulnya? Iya. Hanya disebutkan ini industri pemukiman dan pariwisata, bisnis, Iya. ya kan? Lalu yang ditonjolkan itu soal pabrik kaca. Seandainya pun itu benar, yang dibutuhkan, saya baca misalnya di Cina yang terbesar itu hanya butuh 160 hektar. Ya, kalau ini 2000 untuk apa ini gitu? Lalu nanti ada yang lain. Nah, lalu kalau ada yang curiga, ya, bahwa ini nanti untuk tempat perjudian, bahwa ini nanti tempat eksodus dari Cina, lalu nanti ada juga penduduk Singapura yang sudah kehabisan tempat di Singapura pindah ke Situ pulau juga. itu jangan disalahkan. Spekulasi akan sangat berkembang dan ini bisa kemana-mana dan ini bisa juga benar. Karena itu saya kira dasar konstitusi lalu ketaatan kepada undang-undang dan transparansi ini kita butuhkan. Makanya kalau kita merujuk kepada PP tentang PSN itu kan disebutkan bahwa ini harus punya negara kalau itu bukan swasta misalnya. Yeah. Kalau ini masuk kategori PSN. Tapi yang lebih penting ada studi kelayakannya. Nah ini kalau ditetapkan hanya dalam waktu sebulan ya, MOU tanda tangan itu bulan Agustus, lalu masuk PSN itu bulan September atau Juli ya, dalam waktu sebulan itu tanpa adanya studi kelayakan, ini sesuatu yang memang syarat dengan penyembunyian informasi dan saya khawatir ini syarat dengan moral hazard untuk mengakal-akali berbagai aturan, tapi di balik itu ada kepentingan oligarki Cina dan Singapura yang punya agenda bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Termasuk yang saya sudah sering sampaikan tentang bagaimana Cina ini memang punya kepentingan untuk mengamankan atau menjalankan program obor. One Belt, One Road. Nah, di sisi kita lain bilang China itu itu negara ya. Kita bilang negara ya. Iya, betul. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa kalau memang ini menyangkut masalah geopolitik, lalu ini ingin digunakan, sementara kita lihat misalnya Amerika juga punya kepentingan yang sama di Selat Malaka. Nah, jangan sampai nanti ini justru kita jadi tempat bagaimana Cina menjalankan agenda geopolitiknya, tapi Amerika ini keberatan atau ada merasa terganggu sehingga kita bisa jadi korban di sini. Jadi ada battlefield, jadi medan pertarungan. Betul. Tapi kembali tadi ke soal PLTS ya. Kita dapat informasi sebelumnya PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya dan solar panel itu menjadi salah satu komponen kunci. Lalu nanti ada kaca tadi ya. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang sudah direncanakan di Batam, yang katanya akan membangun sarana, bisa menjual listrik sekitar 2 gigawatt ke Singapura, maka Rempang ini fungsinya apa? Lalu nanti akan kemana dan di mana digunakan ini? Karena komponen itu sendiri kalau bicara kaca, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat signifikan ya. Ada bicara soal semikonduktornya. Tapi kalau saya penting itu kaca itu karena bangsa ini perlu berkaca. Betul. Tapi masalahnya kan ini terlalu dibesar-besarkan. Tapi syarat manipulasi itu. Kembali tadi yang awal saya sebutkan, kalau memang ini dianggap strategis, tolong ikuti aturan. Kategori itu harus dipenuhi.
misalnya. Kemudian kalau ini menggunakan lahan yang seluas itu, maka buka kepada publik untuk apa saja ini pulau, ya kan? Jangan sampai nanti spekulasi yang menjadi pemikiran masyarakat itu memang benar adanya gitu, tapi karena memang ada penyembunyian informasi, informasi yang disembunyikan, agenda-agenda yang syarat kepentingan oligarki dan asing ini bisa saja lolos gitu. Oke. Ya. Jadi menarik ya saudara sekalian, Bang Marwan menekankan soal transparansi sebelum kita bicara tentang mengikutkan masyarakat di dalam proses pembangunan itu. Tapi ini dalam kasus Rempang ini sebenarnya buat apa ini? Ya. Kalau cuma buat pabrik kaca itu nggak nyampe 2000 hektar. Ya, itu berapa hektar? 160 itu katanya yang terbesar di Cina. Oh, hanya butuh 160 hektar. Baik kan, 160 hektar. Sementara pulau itu sudah 17.000 hektar, 7.000 yang mau dibebaskan. Ya. Jadi sisanya buat apa? Nah, rupanya pabrik kaca itu jangan-jangan cuma cover up doang. Betul. Tujuan akhirnya adalah bikin tempat-tempat pariwisata, perjudian, tempat-tempat orang-orang kaya baru dari luar negeri untuk menikmati pulau Indonesia yang indah itu ya. Tapi ini kan kecurigaan masyarakat wajar saja kan, namanya kita tidak mengatakan bahwa ini berita bohong, tetapi kita mengatakan mana informasi yang benar tentang itu yang apa? transparan. Iya, yang transparan. Kalau cuma pabrik kaca doang, butuhnya cuma 200 hektar doang kan begitu. Iya. Tidak perlu menggusur penduduk. Silakan, Pak. Saya rasa adalah bahwa ini bukannya hanya kecurigaan, tetapi kalau kita lihat pemerintah ini sudah seringkali terkait investasi ini kan menyiarkan berita tidak benar kan gitu. Berapa katanya komitmen investasinya dalam konteks ini di dalam konteks ini kan katanya kan 11,5 miliar US dollar untuk hampir 12 ya. 175 triliun. 175 triliun untuk pembangunan kaca. Pabrik kaca doang. Katanya gitu. Iya. Kita tidak jelas apakah itu kaca doang atau ada solar panelnya dan sebagainya, itu tidak jelas gitu. Nah, tapi kalau kita lihat adalah bahwa pembangunan sebesar ini banyak sekali investasi-investasi yang diceritakan oleh pemerintah, ini banyak yang tidak benarnya selama ini. Contohnya adalah seperti misalkan IKN. Ya, katanya ada SoftBank sudah mau investasi. Lalu ada yang namanya dari Saudi. Iya, dulu lagi dan sebagainya kan gitu kan. SoftBank itu Jepang ya? SoftBank itu Jepang ya. Nah, udah ini banyak sekali. Begitu kita tanyakan, oh ya ini adalah confidential. Mana ada investasi negara itu confidential. Jadi itu harus dibuka gitu. Kita ada MOU gitu. Tidak bisa. Kalau DPR nanya juga langsung harus dibuka gitu kan. Dan kita ini perwakilan rakyat. Ini bukan negara Anda sendiri gitu kan. Tidak ada yang namanya investasi MOU confidential. Tidak ada. Untuk pejabat publik, untuk publik gitu, untuk kepentingan publik gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa IKN ini semuanya adalah berita bohong semua. Nah, jadi kalau kita katakan di sini dengan logika yang tadi, apakah ada 11,5 miliar untuk pembangunan satu pabrik kaca? Belum tentu itu tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin. Tidak mungkin, ngelihat dari apapun yang referensi dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah, sini yang mau investasi di sini itu mau investasi juga sebelumnya adalah di Kanada. Dan itu akhirnya ditolak oleh Kanada, tetapi bukan ditolak dalam arti tidak di-approve terus panjang, karena Kanada menanyakan mana dampaknya terhadap kesehatan, amdalnya mana dan sebagainya. Sini katanya tidak bisa memberikan secara meyakinkan. Sini itu yang investasi untuk pabrik kaca. Nah, itu sama perusahaannya sama yang mau di sini dan di Kanada. Akhirnya berlarut dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Tapi di sini apakah ada yang requirements untuk keambalnya itu? Nah, ini kan yang harus kita sekali kan 28 Juli ditandatangani, 28 Agustus sudah penggusuran. Artinya prosesnya cepat sekali, kayak orang berlari sprint begitu. Dan ini cuma 4 bulan juga dari sebelumnya, yaitu dari April.
April mereka cuma mengatakan minat. Oke. Ya, minat itu juga kita tidak tahu. Ini hanya sepihak saja kan gitu kan. Mereka di approach. Apakah ini hanya tanda tangan saja, tetapi uangnya sebetulnya adalah bukan uang dari Cindy sendiri yang untuk uang Cindy sendiri mungkin sedikit untuk pabrik kaca tadi dikatakan. Kalau yang di mana Kanada itu sekitar investasinya hanya 400 juta US dollar. Wow, Jauh dari 1 miliar, jauh dari 11 miliar gitu. Nah, intinya apa sisanya itu? Apakah ini ada blow up dari investasi? Nah, kalau blow up dari investasi seolah-olah nanti ada realisasi 11 miliar. Investasi ini dikatakan 11 miliar. Karena uang siapa yang digunakan untuk 11 miliar itu? Apakah di sini ada pencucian uang? Kemudian seolah-olah sudah masuk kepada investasi, padahal investasi tidak segitu. Ini ada markup investasi gitu. Makanya kan itu yang dibangga-banggakan pemerintah ya, bahwa pemerintah sekarang ini mencatat jumlah investasi yang terbesar dalam sejarah kan begitu. Ya tadi mungkin kecurigaan jangan-jangan on the paper semua itu, jangan di atas kertas semua. Atau tadi ada di markup tadi. Kecurigaan itu kan pemerintah mengatakan bahwa ini investasi terbesar ini kan nggak hanya saat ini aja kan. Dari IKN juga udah dikatakan sekian kan, dari berapa ratus triliun, berapa ribu triliun begitu kan. Sold out, ada yang istilahnya waktu itu kan, sudah sold out katanya. Jadi ini semuanya adalah satu penipuan atau saya sebut secara undang-undangnya penyiaran kebohongan lah. Menyiarkan berita bohong. Berita bohong gitu kan. Ini kan sama juga dengan penyiarkan berita bohong. Kan ternyata tidak terbukti gitu. Dan karena tidak terbukti dan sudah menimbulkan keonaran lagi kan. Ini yang harus nantinya semua pejabat itu harus diusut. Jangan delik ini dikenakan kepada masyarakat aja gitu. Nah, jadi saya rasa ini yang perlu diinikan. Jadi kecurigaan itu adalah bahwa bisa jadi di sini adalah markup investasi di mana uangnya adalah dari hasil-hasil yang tidak jelas, yaitu TPPU. Oke, jadi waduh ini makin banyak aspeknya ya. Jadi pertama adalah yang paling penting adalah aspek transparansi tadi. Ini investasinya sebenarnya investasi apa? Kedua, transparansi mengenai tadi uang tadi. Apakah betul ada investasi yang real ataukah ini jangan-jangan malah TPPU doang yang mayoritas, sementara investasi pabrik kacanya cuma 400 juta US dollars gitu ya, seperti di Kanada. Oke. Saya tambahkan sedikit. Silakan. 2.000 hektar itu adalah bukan pengadaan lahan lagi. Jadi artinya mereka investasi itu 11,5 miliar yang digembar-gemborkan itu sudah tidak ada pengadaan lahan. Ini dikasihkan. Bayangkan coba. Jadi di luar dari biasanya kan kita pengadaan lahan kan yang cukup besar kan. Ini dikasihkan. Jadi jalan tol kan PNBP-nya pun bisa dibebaskan gitu dengan strategis nasional tadi. Dengan proyek strategis nasional PNBP itu bisa digratiskan. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Ya, royalti atau apapun itu bisa dibebaskan asal ada status strategis. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi persoalannya adalah lalu final say buat Rempang ini apa? Dibatalkan. Kalau menurut menurut Bang Marwan, sangat jelas itu harus dibatalkan karena memang melanggar sekian banyak undang-undang, tapi juga syarat dengan kebohongan. Nah, untuk kebohongan ini saya kira sudah waktunya kita menggugat ke pengadilan bahwa pejabat seperti yang namanya Joko Widodo, Bahlil, Luhut ini sudah pantas untuk dianggap sebagai pembohong. Maka kita harus gugat ke pengadilan menyiarkan berita bohong. Ya, sebenarnya ada dua track ya, ada track pidana dan track perdata. Mungkin bagi masyarakat cukuplah track perdata ya. Artinya mereka melakukan perbuatan melawan hukum dan seluruh pengadilan menghukum mereka. Menghukumannya mungkin minta maaf, batalkan investasi dan lain sebagainya. Itu soal lain dan ini citizen lawsuit itu sebenarnya wajar aja ya. Wajar gitu. Betul. Dan itu pernah berapa kali kita lakukan juga.
termasuk ke MK segala. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Nah, ya, selalunya tidak berhasil. Ada atau gini, ada yang gagal dan ada yang tidak berhasil. Tidak pernah sukses ya. Ya, jadi intinya adalah sebetulnya bukan kita menolak investasi Ya, tadi yang kita ini kan atau tetapi ini harus diluruskan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Dan undang-undang ini jangan juga dimanipulasi dan kemudian dipermudah. Jadi Oke. seolah-olah ini mengikuti undang-undang. Atau saya tarik lagi tuh, Prof. Kalau cuma sesuai dengan undang-undang nanti kita bicara prosedur, tidak substansi. Ya. Kalau substansinya kan semua investasi pembangunan itu harus berguna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Ya. Nah, kemakmuran rakyat yang paling nyata adalah rakyat setempat. Ya. Masa investasinya di Rempang yang makmur orang Jakarta. Nah, itulah bukan orang Jakarta aja, orang yang luar negeri juga. Bahkan orang luar negeri gitu. Iya, jangankan untuk Gitu. kemakmuran, untuk kerja aja itu bisa saja pekerjaannya itu datang dari Cina. Makanya Iya kan? iya. Nah, Ya, jadi pada saat itu adalah tidak boleh investasi ini adalah melanggar peraturan dan jangan sampai peraturan itu dibuat untuk akomodasi investasi ini meskipun dia melanggar undang-undang di atasnya yaitu konstitusi. Pasal 33 Ya, pertama. nah itu. Jadi moral ground kita mengatakan bahwa setiap pembangunan harus untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu? Ya. Artinya kan ke depan pembangunan itu ya harus menyertakan rakyat sebagai subjek. Ya. Siapa tahu mereka kemudian dari sekian komitmen investasi itu karena mereka punya tanah di situ, mereka jadi shareholder kan misalnya begitu. Ya. Silakan Bang, tadi mau Tadi saya ditambahkan. sebut soal bahwa proyek ini kejar tayang untuk tidak mungkin batal dan harus dilaksanakan oleh yang terpilih nanti. Itu kata Bahlil ya, paling Kata tidak. Bahlil dan juga kepada kata Prabowo juga begitu. Oke. Tapi di balik itu bisa saja Jokowi juga berminat untuk tambah 2-3 tahun. Begitu ya. Tapi itu kan lebih kepada kebijakan bahwa ini sudah ada. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan proyek ini sudah tersedia investasi bagi pencucian uang. Oke. Ya, IKN itu bisa saja memang ada 10 konglomerat itu disebut namanya tuh. Ya, ada Oke, nggak usah sebutkan namanya. Nah, Nggak oke, usah sebutkan tidak sebut namanya. nama. Iya. Ya, tapi Oke. yang jelas bahwa ini proyek ini bisa menjadi ajang bagi investasi mencuci uang bagi mereka. Oke. Nah, sama juga ini sudah disiapkan. Kebijakan sudah ada, lalu untuk investasi silakan nih cuci uang di sini. Oke. Nah, karena tadi kita sebut bahwa ini secara umum disebutkan tentang bahwa ini nanti untuk bisnis, untuk industri, untuk pariwisata dan sebagainya. Yang ini juga tadi kan kita persoalkan, ini harus dibuka untuk apa saja ini. Iya. Tapi dengan pernyataan general seperti itu, maka terbuka kesempatan bagi pencucian uang bagi siapapun konglomerat hitam yang memang punya uang. Saya kira cukup banyak ya, misalnya Punya dari uang di bawah bantal gitu ya. ya di Hong Kong, di Singapura yang ingin dibawa pulang dengan cara bahwa ini proyeknya sudah tersedia untuk mereka melakukan investasi. Nah, di samping itu dengan fasilitas berbagai yang sudah disiapkan bagi PSN, maka bisa saja berbagai fasilitas fiskal dan mungkin biaya masuk itu akan juga dilonggarkan seperti nikel. Ya. Barang yang tidak terbarukan di seluruh dunia kan begitu Pak ya. Dan terbaik katanya. Biasanya kan tidak dapat namanya itu tax holiday. Iya. Tapi di kita tuh dikasih. Nanti ada bea masuk. Nah, ini juga saya kira akan seperti itu. Jadi sudahlah pakai uang kotor yang tadinya merampok dari negara, dari uang rakyat, lalu dapat kesempatan investasi yang returnnya itu menjadi berlipat-lipat dibanding kalau itu normal. Begitu. Nah, kalau mereka punya uang investasi di negara lain misalnya returnnya itu katakanlah 15-20%, di sini bisa 50-60%. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kebijakan yang memang syarat kepentingan oligarki, melanggar konstitusi dan melanggar sekian banyak undang-undang dan sekaligus dilakukan dengan berbagai kebohongan. Ya, jadi dengan fakta seperti ini sebetulnya sangat wajar untuk kita minta ini dibatalkan. Oke. Batal
demi hukum, dan yang berikutnya kita tuntut supaya orang-orang yang sudah melakukan kebohongan itu digugat ke pengadilan. Tadi Pak Refli bilang apakah perdata atau pidana terserah, tapi bagi kita ini sudah melakukan kebohongan publik, maka sudah pantas untuk mendapat ganjaran di proses hukum. Gitu, Pak. Iya, itu mengandaikan kalau pengadilannya independen. Pada saatnya akan independen. Oke, ya, mudah-mudahan ya. Soalnya dilema dengan pengadilan itu adalah begitu kita kalah maka itu makin melegitimasi. Jadi ada legitimasi yang tadinya tidak punya legitimasi hukum, tiba-tiba punya legitimasi hukum. Tinggal nanti Bung Refli tinggal jadi ketua MA atau gimana. Kita doakan. Jadi Prof Anton ya, ini Rempang ini kan prototype. Kalau saya katakan prototype pembangunan ala pemerintahan sekarang ya. Yaitu yang paling penting duit masuk, investasi masuk, rakyat dimanipulasi, kan begitu. Angka bisa dimanipulasi. Apalagi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, kan itu angka-angka kan. Tapi trickle down efeknya atau fakta di lapangannya kan belum tentu membuat masyarakat setempat itu sejahtera. Yang ada adalah rasio Gini yang makin timpang. Dan kemiskinan naik. Kemiskinan naik. Dari 2019 ke 2022. Iya. Nah, sekarang what should be done itu? Apa yang harus dilakukan sesungguhnya kalau kita bicara begini itu? Pokoknya seradikal-radikalnya, yang penting konstitusional. Karena kita kan nggak mungkin cuma sekedar kalau kita sakit kepala cuma ngasih simptom sakit kepalanya doang. Padahal persoalannya the whole body. Anda hidup nggak sehat, gitu. Makanya gampang sakit kepala. Coba silakan, Prof Antoni. Sebelum ke sana, iya. Pertama adalah gini, bahwa Indonesia ini menjadi surga untuk TPPU. Oke. Tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang. Kita tahu bahwa sudah disebut di Kementerian Keuangan ada 349 triliun. Oke. Tetapi sampai saat itu salah ini satunya ya. Salah satunya. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana untuk mengusut itu. Lalu yang jelas adalah ada TPPU di bidang impor emas batangan. Yang awalnya itu katanya ditolak, tidak ada dan sebagainya. Ini juga adalah pembohongan yang kemudian dikatakan oleh KPK bahwa ini sedang mengusut itu. Terus yang ketiga adalah kita lihat ini di Indonesia ini banyak sekali uang-uang ilegal, potensi uang-uang ilegal. Yaitu mengenai satu adalah kita yang sudah terbuka ekspor fiktif, ekspor ilegal untuk nikel, untuk yang bahan mentah. Itu 5 juta. Itu yang kelihatan 5 juta. 5 juta 5 juta ton. 5 juta ton, oke. Untuk itu. Nah, jadi kita tidak tahu bahwa kalau yang sudah disebut 5 juta ton, kalau kurang tidak mungkin, tapi lebih dari situ sangat mungkin. Sangat mungkin. Nggak mungkin dilebih-lebihkan. Tidak mungkin dilebih-lebihkan. Jadi ini juga tidak ada kelanjutannya. Nah, terus kita lihat berapa potensi kebocoran dari APBN. APBN itu dari 2020, saya bicara 2020 karena di situ adalah kita punya pandemi, di masa pandemi dengan Perpu ini, Perpu COVID-19. Lalu kita punya defisit anggaran itu kan meledak sekali sampai 1.000 triliun. Nah, dalam 3 tahun itu defisitnya saja itu mencapai 2.800 triliun. Hampir 1.000 triliun per tahun ya? Iya. Ya, 900 lebih ya, rata-rata 1.000. Nah, belum itu penyertaan modal negara yang sekian ratus triliun lagi. PMN, penyertaan modal negara. Jadi kita lihat itu mungkin total kenaikannya adalah 3.000 triliun. Nah, ini hanya defisit. Defisit ini lebih banyak penggunaannya adalah untuk belanja. Jadi pemerintah mempunyai kapasitas belanja itu sangat besar sekali, yaitu mengenai penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu yang paling besar. Nah, di sini kalau terjadi kebocoran-kebocoran, dan kita sudah lihat banyak sekali di mana-mana terjadi kebocoran, termasuk salah satunya adalah di BTS.
Oke. Ya, nah, di situ sekian triliun itu rencananya 25 triliun rencananya ya. Iya. Yang baru terrealisasi itu 10 triliun. Yang ternyata kerugian negaranya adalah 8 triliun lebih gitu. Iya. Nah, ini 27 miliar dikasih gratis nah, aja. 27 miliar, 70 miliar dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali. Dikasih gratis, enak sekali Jadi ya. yang Gitu. sekarang lagi di sidang itu hanya untuk pengamanan, yaitu sekitar berapa ratus miliar itu Iya. biaya pengamanan supaya tidak diusut. Iya. Tetapi biaya apa yang korupsi Yang ini, realnya. yang realnya Real belum corruption, diusut iya. gitu, yang 8 triliunnya belum diusut. Iya. Siapa yang menerima 8 triliun itu? Iya. Yang itu, yaitu konsorsium yang 3 konsorsium itu. Iya. Ini perusahaan-perusahaan besar gitu, yang itu yang tidak terusut. yang terafiliasi dengan orang-orang besar juga. Yang terafiliasi dengan orang-orang besar itu. Jadi ini banyak sekali. Uang ini mau diapakan? Uang mereka yang ilegal ini sulit mereka Masuk bank juga. tanamkan di luar negeri. Iya. Karena di luar negeri sekarang ini sangat ketat. Yang ada namanya FATF. Apa? Financial Action Task Force. Oke. Ini mereka melihat bahwa dari mana uang ini. Jadi begitu ada uang investasi, Anda harus declare asalnya dari mana. Pokoknya kalau hasil kejahatan tolak pasti ya. Jangan-jangan ditangkap tuh orang tuh. Dan salah satunya adalah kita punya salah satu pengusaha kita Nggak usah sebut nama. nggak usah sebut nama. Iya. Pengusaha kita investasi untuk mengambil bola di klub bola di Itali, Iya. dan itu ditanyakan oleh otoritas Milan. Itali. Inter Milan. Iya, dia Itu dapat. ditanyakan Dia dapat. dari mana gitu uang ini gitu. Oke. Nah, jadi mereka menyalurkannya banyak lah melalui Iya. Hong Kong, melalui Iya. apa gitu, itu ditanyakan. Salah satu perusahaan China itu juga investasi di bola juga Iya. di Milan. Dia di AC Milan kalau nggak salah. Iya. Itu juga ditanyakan dan dianggap sudah oleh pemerintah China-nya sendiri dianggap sebagai pencucian uang. Kalau Tidak yang- jelas yang mengenai Inter dari asal Milan tadi akhirnya kan sekarang udah nggak lagi kayaknya. Sekarang sudah nggak lagi, dijual. sudah dijual dan dijual. sebagainya semuanya. Oke. Tetapi itu sudah sempat ditanyakan oleh otoritas sana gitu. Jadi artinya Ya itu dulu ada sebagai spekulasi ya. Kok bisa kok membeli klub sepak bola sementara besaran bisnisnya sendiri tidak menunjukkan itu. contoh. Tidak gitu. menunjukkan itu Iya. kan, itu banyak beberapa kecurigaan. Iya. Jadi di luar negeri sudah tidak bisa untuk tidak mudah lagi untuk pencucian uang. Jadi Indonesia ini masih surga. Jadi bukannya hanya orang Indonesia saja, orang luar negeri pun yang mempunyai uang-uang ilegal akan masukkan dengan sini. Jadi sangat mungkin sekali yang investasi cuma 1 miliar dikatakan 11 miliar gitu. Jadi saudara sekalian ya, kalau nggak ada uang sama sekali pusing kita. Tapi kalau kebanyakan uang dan uang itu semua uang ilegal, pusing juga. Karena uang nggak dimakan kan tiap hari kan. Dia harus berbentuk barang dan jasa ya. Nah untuk barang dan jasa itu ya paling gampang harus investasi, mekanisme perbankan yang mereka kalau dengan aturan yang ketat nggak mungkin bisa masuk mekanisme itu. Jadi pencucian itu namanya. Iya, pencucian Uang uang. tercuci. Saya kira bukan pusing. Dan yang pusing siapa kan gitu. Oke. Yang pusing kan penjahat. Oke. Tapi dia tidak pusing. Oke. Dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, Oke. berubah aturan dan sebagainya. Jadi dia tidak pusing, cuma dia jadi jahat. Jadi jahat Nah, ya. sementara pejabatnya sendiri juga ikut jahat. Kenapa? Karena ada nafsu untuk terus berkuasa dan berburu rente. Oke, jadi jadi soalnya awalnya kejahatannya cuma satu ya, bahwa Anda mendapatkan uang ilegal mungkin suap misalnya, Ya. atau dari perjudian atau dari narkoba, karena uang itu kayak standby loan gitu ya. Gimana ini mau digunakan? Maka Anda terpaksa jahat juga, yaitu mempengaruhi kebijakan, menyelundupkan aturan dan lain sebagainya. Oke, tadi kan pertanyaannya belum dijawab, Prof. Jadi what should be done itu? What should be done? Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali negara yang bisa bertumbuh dengan aturan-aturan yang baik. Justru kalau kita lihat banyak sekali investasi-investasi luar negeri itu menginginkan investasi di negara yang bisa mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya. Oke, ya, Jadi negara tidak yang kotor. good governance, Good clean governance. Iya. Iya. Nah, ini yang harus ini kan. Kalau kita lihat Korea Selatan, ini adalah bisa bertumbuh sangat luar biasa tanpa atau sangat sedikit sekali peran investasi asing. I see. Jadi kita bisa bertumbuh dalam negeri kok.
Kenapa kita bikin pabrik kaca tidak bisa gitu kan? Itu kan bukan suatu yang rocket science gitu. Ya, itu sangat mudah sekali gitu. Jadi Indonesia ini ke depan tahun 2024 ke depan ini harus bisa bertumbuh dengan sumber daya atau dengan kekuatan dari dalam negeri, yaitu pengusaha-pengusaha dalam negeri. Investasi asing ini sudah menjadi beban ekonomi Indonesia. Kenapa saya katakan jadi beban? Investasi asing ini, kalau mereka investasi, pada saatnya mereka kan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dalam bentuk dividen, atau kalau dia meminjamkan uang dari portfolio, itu akan menjadi bunga. Dan saat ini pengeluaran untuk itu, pengeluaran kita keluarkan untuk luar negeri karena investasi asing tadi, dividen, bunga, itu sudah lebih besar dari arus investasi itu sendiri yang masuk gitu. Jadi yang namanya tekor gitu ya. Itu sangat tekor sekali. Sekarang kalau kita lihat tahun 2004 itu pengeluaran kita untuk investasi orang asing, dividen, bunga dan sebagainya itu hanya 12 miliar. Sekarang ini sudah mencapai 40 miliar. Hampir 40 miliar. Ada beberapa 40 miliar. Jadi ekonomi kita ini sulit untuk bertahan ke situ. Ini yang juga karena pengeluaran devisa kita sangat besar sekali terkait dengan investasi asing, maka ini akan menekan kurs rupiah. Kurs rupiah akan melemah terus. Jadi ada yang mengatakan kapan kurs rupiah bisa ini menguat dan sebagainya. Ini adalah suatu, itu kalau bahasa Jawanya sing bodoh tuh sopo. Barangkali kita yang bilang bodoh, kalau mereka bilang yang penting gua dapat rentenya. Kalau pemburu rente kan ibaratnya perekonomian nasionalnya bangkrut tapi rentenya jalan terus kan. Itu. Jadi kita punya PDB ini Bung Refli. Berapa PDB kita sekarang? Terakhir 2022 ya? Terakhir 2022 itu sudah mencapai 15.000. Udah jauh lebih dari 20.000. Terakhir 19.500 itu tahun 2020 kalau nggak salah. Terus dia nanjak. Ini udah sekitar mendekati hampir 30.000. Oh, 30.000. Is it benar? Iya, mendekati ya. PDB saya lupa. PDB mendekati itu dari 25.000 lah, 25.000. Karena apa? Di 2022 PDB kita naik tinggi sekali karena ada kenaikan harga komoditas. Nah, jadi ini yang bikin melonjak gitu. Apa istilahnya ekstraktif ya? Ekstraktif itu semua naik ya. Nah ini yang membuat itu. Nah jadi dengan PDB segitu kita harus mencetak. PDB itu produk domestik bruto ya, secara itu kegiatan ekonomi lah. Kegiatan ekonomi baik negara maupun swasta ya, semuanya kegiatan ekonomi baik UMKM dan sebagainya. Nah dari situ, itu PDB nasional kan? Itu PDB nasional. Provinsi, kabupaten, kota kan nggak hitung itu? Semuanya. Oh karena dia agregat. Semua termasuk gitu. Walaupun katanya ada masalah juga di situ karena ada perpindahan barang dan jasa, uangnya itu cuman ke horizontal sebenarnya, di situ dicatat, di sini dicatat gitu. Enggak ya? Itu udah dinetralkan. Sudah dinetralkan. Itu benar-benar adalah murni real adalah penambahan added value. Sudah gitu. Nah, dari situ kita lihat berapa yang diinginkan oleh UMKM. Jadi pertumbuhan ekonomi 30.000 ini, siapa yang menikmati ekonomi ini? Pertama adalah pekerja. Pekerja, jadi orang kerja ini bukan pengusaha UMKM nih, pekerja dulu. Pekerja itu berapa? Totalnya kan 100 juta lebih ya orang ya. Itu menikmati hanya di bawah 40% dari PDB. Hampir 60% itu dinikmati oleh pengusaha. Kalau kita lihat di luar negeri, seperti di Amerika yang sangat liberalis, yang sangat kapitalis, itu pekerja itu menikmati sekitar 60%. Jadi kebalikannya gitu. Kita dibalik gitu ya. Kita dibalik. Terus dari situ kemudian mereka itu dibebani pajak yang juga tidak besar. Ini yang membuat kemiskinan akan bertambah terus. Nah, untuk itu harusnya makanya Indonesia jadi surga bagi pengusaha ya dan penguasa. Untuk itu harusnya adalah
tahun 2024 ke depan, ini diharapkan pemerataan ini adalah kita mencetak 1 juta pengusaha baru yang paling sedikit nanti dia akan mendapatkan, kalau 1 juta dia 10 miliar omsetnya, itu baru 1.000 triliun gitu. 1 juta 1 miliar baru 10.000 triliun gitu. Baru sepertiga dari PDB kita. Baru PDB itu harus yang itu. Jadi ini harus ada itu untuk membalance ya. Untuk membalancekan itu. Jadi kenapa kita begitu? Karena sekarang ini banyak sekali ekonomi yang bersifat monopoli. Ya, di sektor-sektor yang itu adalah monopoli. Coba bayangkan. Jadi hulu dan hilir uangnya muter-muter di situ aja. Dari hulu dan hilir, tidak hanya dari hulu dan hilir, di hilirnya pun sebetulnya adalah mungkin 80% dikuasai oleh 5 pengusaha. Kan gitu kan? Itunya pun itu. Jadi ini yang harus kita tata ulang. Nah, tantangan bagi presiden yang akan datang, apakah bisa melaksanakan itu nanti akan saya susun mengenai program-program itu untuk siapapun nanti presidennya. Jadi tapi bukan shutdown ya? Restart. Iya. Jadi kita harus restructure. Kalau punya ekonomi mati ini udah lari kita kan. Kalau restart kita tunggu hidup lagi. Dan restructure juga. Restructure secara struktur ekonomi Indonesia. Bang Marwan ini kan selalu mengaitkannya dengan ekonomi politik ya. Kita tahu bahwa ini kita harus bicara yang apa adanya. 1 tahun lagi masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi kan waktu itu sangat berguna dalam pengertian masyarakat yang butuh makan kan nggak bisa tunda-tunda sampai 2024 pelantikan Oktober misalnya kan, sehingga apa yang sebaiknya dilakukan oleh sisa akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi ini kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat ekonomi ini, termasuk investasi atau lempar handuk itu? Saya kira konsisten saja dengan apa yang sudah diamanatkan pasal 33. Bagaimana pengelolaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu benar-benar dijalankan oleh BUMN. Nah, salah satunya misalnya soal listrik. Listrik itu banyak hal yang bisa diperbaiki. Misalnya banyak konglomerat yang memaksa menjual listrik swasta kepada PLN, tapi PLN itu harus membeli lebih besar dari kapasitas yang dibutuhkan. Misalnya butuh 100 megawatt, dia punya pembangkit 150 yang harus dibayar itu 150 megawatt. Nah, ujungnya nanti adalah BPP listrik menjadi lebih tinggi dan itu akan ditransfer ke masyarakat membayar listrik lebih mahal. Nah, kalau ingin diperbaiki ya matikan saja nih pola, bukan dimatikan, maksudnya polanya tetapkan bahwa namanya prinsip take or pay yang tadi itu take or pay istilahnya itu diluruskan. PLN bayar sesuai dengan kebutuhan dan itu banyak sebetulnya. Dan kita sekarang PLN ini saya kira sudah oversupply sekitar sampai 40-50%. Loh, tapi kenapa listrik suka mati di beberapa tempat? Nah, itu kan bukan soal pasokannya, bisa saja jaringan. Jaringan. Ya, ada maintenance dan sebagainya. Bukan karena supply-nya ya? Iya, nah. Kita tidak kekurangan supply listrik? Tidak. Sampai 2030 itu masih tidak akan kekurangan. Nah, sekarang yang akan dilakukan itu akan mematikan pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan tenaga fosil. Primer itu energi primer itu terutama batu bara. Dan itu sekarang masih mendominasi sekitar 60%. Makanya ada rencana pemaksaan shutdown. Ada kampanye ini udara Jakarta kotor. Itu arahnya ke sana sebetulnya. Nah, padahal kalau bicara pembangkit yang kita miliki sekarang dengan PLTU yang ada dan skema take or pay ini kan kebijakan pemerintah sendiri yang ingin coba segera dimatikan, tapi ada kepentingan asing untuk jualan listrik EBT, solar panel dan sebagainya. Kita misalnya baca di media itu ada kapasitas listrik di daerah Tegal yang sedang dibangun sekitar bisa menghasilkan 2 gigawatt per tahun katanya. Nah, ini untuk apa ini?
jelas ini akan dipakai untuk di Pulau Jawa yang saya kira kalau bicara energi bersih kita setuju. Tapi kalau ini harus mematikan yang sudah beroperasi, ini bisa membuat beban APBN atau beban konsumen itu meningkat. Nah, itu salah satu saya kira ya. Jadi bicara energi, sebetulnya ada kebijakan-kebijakan yang pro oligarki yang harusnya diluruskan oleh Pak Jokowi, dan itu bisa. Seperti Pak Jokowi di 2016-2017 itu menerapkan kebijakan bahwa batu bara untuk kebutuhan PLN itu dipatok harganya $70 per ton untuk kalori 6.232. Terserah mau harga ekspor berapa di luar negeri, mau 100 atau $150 per ton. Ini PLN diwajibkan oleh pemerintah bagi siapapun produsennya, swasta lah. Apa itu kewajiban apa istilahnya? Kewajiban dalam negeri apa? Dalam negeri DMO, domestic. DMO. Ya, Market obligation. dan domestic ini market sekaligus obligation. juga DPO, domestic price obligation. Jadi di samping volumenya harus dipenuhi, harganya juga tidak boleh Jadi melebihi. bukan daftar pencarian orang tuh DPO ya. Biasanya DPO koruptor Tapi kan. intinya tadi kembali ke pertanyaan, sebenarnya bisa kalau mau berani berhadapan dengan oligarki, tadi salah satunya itu listrik. Oke. Tapi juga bisa bagaimana misalnya kejahatan di sektor batu bara, kebijakan lewat Undang-Undang Minerba nomor 3 2020 yang memperpanjang konsesi izin. konsesi. Ini kan bisa pemerintah itu bisa memaksa supaya BUMN itu dikasih kesempatan punya saham di sana. Dengan begitu nanti ada uang yang dihasilkan lewat keuntungan dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara itu. Ya. Itu bisa kalau mau saya kira. Iya, tapi soalnya penambangnya penguasa. Tambangnya milik penguasa. Berkuasa juga begitu ya. Juga banyak hal-hal lain saya kira ya di sektor tambang itu yang pemerintah memberikan fasilitas. Fasilitas ini kalau dikurangi kan bisa menambah pendapatan negara, apakah itu PNBP atau pajak, kalau memang berminat ingin melakukan sesuatu bagi rakyat. Prof Antoni ya, technically saya Didu pernah ngobrol sama saya bahwa sebenarnya kita udah bangkrut. Jadi APBN kita yang RAPBN ya untuk 2024 yang kira-kira 3.300 triliun itu yang jelas 500 belanja terbesar tuh untuk bayar bunga utang tuh. Iya. Kemudian kalau kita mau bayar pokoknya juga, tapi pokoknya kan tidak sekaligus mungkin ya. Itu bisa sampai 1.000 sendiri itu. Lalu setiap tahun 500-an lah. Iya 500-an. Jadi dia breakdown ya kan. Totalnya 1.000 kan ya. Jadi totalnya 1.000. Jadi kalau di breakdown dengan semua penganggaran itu, ya kita nggak bisa apa-apa. Ruang fiskal kita itu sempit banget tuh. Kalau yang saya lihat dari percakapan itu. Sementara Bang Marwan tadi mengatakan ada kok ruang-ruang fiskal lain yang bisa diambil gitu. Sebenarnya gimana sih kalau kita lihat masih bisa selamat nggak perekonomian kita ini? Kalau kita lihat APBN kita untuk 2024, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, atau mungkin perlu breakthrough atau bagaimana? Kalau kita lihat, memang benar bahwa beban bunga ini semakin lama semakin besar. Iya. Jadi bahwa 3.000-an triliun itu juga itu sudah termasuk defisit itu. Iya, defisit. Penerimaan negaranya itu sekitar 2.500, 2.700 gitu. Oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan begitu, justru lebih ngejomplang lagi. Memang secara sustainability ini sudah sangat dikhawatirkan. Kalau ini kan saya juga sudah menyorotinya lama sekali. Sudah banyak lah menyoroti hal itu. Nah, jadi memang harus ada reformasi dari fiskal. Nah, pertama adalah kebocoran-kebocoran. Itu 349 triliun yang dicurigai TPPU yang asalnya dari PPATK. Iya. Itu adalah kebocoran, mereka sebutnya TPPU karena mereka belum bisa menyebut bahwa ini adalah korupsi di bidang perpajakan. Iya. Nah,
tapi kalau kita lihat TPPU di bidang perpajakan, orang melibatkan orang-orang pajak itu 95% sampai 99% itu adalah kejahatan pajak. Oke. Artinya ada kong kali kong lah dengan itu pajak. Nah itu kebocoran-kebocoran. Dan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang aktivitas ilegal tadi. Ya kita lihat tahu ada illegal mining. Berapa banyak illegal mining? Ya itu juga ribuan triliun juga gitu. Nah jadi kalau ini ditata sedemikian rupa, bahwa saya sangat yakin bahwa APBN masih bisa survive. Yang kedua adalah fungsi dari suku bunga. Nah suku bunga kita itu sangat tinggi. Jadi membebankan juga yang tadi pembayaran bunga kan menjadi 400-500 triliun tadi. Bayangkan kalau pembayaran bunganya itu bukannya 8% menjadi 4%, kan setengahnya kan? Setengahnya, oke. Nah, atau 6% menjadi 4%. Emang bisa gitu. renegosiasi gitu? Bukan hanya negosiasi, ini adalah yang sudah terjadi memang sulit gitu. Tapi yieldnya mereka akan turun. Tapi begini, bahwa ini kita bicara yang baru-baru. Yang sudah lama yang kita tidak bisa itu kecuali ada penerimaan negara yang supaya tidak bocor. Tapi kedepannya adalah struktur ekonomi kita. Kenapa suku bunga kita besar tinggi? Ini karena kita memerlukan utang karena kita defisit terus gitu. Kan tadi transaksi berjalan kita juga kan defisit gitu. Jadi bagaimana untuk mengundang investor asing untuk masukin uang di sini, mau tidak mau suku bunga itu ditinggikan. Harus lebih baik dari harus lebih baik dari yang lainnya, dari negara lain, dari Malaysia, dari yang lainnya, dari Vietnam dan sebagainya gitu. Nah ini yang masalah utama gitu. Jadi kebijakan moneter Bank Indonesia ini tidak berjalan. Saya menyebutnya adalah tersandera oleh kebijakan fiskal yang yang tidak optimal gitu, yang buruk gitu. Nah, jadi itu. Jadi saya yakin bahwa dengan penataan fiskal yang baik, ini kita masih sangat bisa survive dan kita punya penerimaan negara. Kalau kita bicara berdasarkan rasio penerimaan pajak kita ini hanya di bawah 10%. Taruhlah 10% gitu. Dan kita pernah mencapai 13,3% pada 2008. Itu pun masih belum ideal. Yang idealnya adalah mungkin mencapai sampai 15-16%. Sesuai itu untuk tahap pertama gitu. Nah, kalau kita 15-16% itu dari PDB. Oh, dari PDB. Dari PDB ya. Berarti kalau kita bilang 5% dari PDB, 5% itu dari 25.000 dari 25.000 lah ya. Kita ini kan tahun depan ini bisa menjadi hampir 25.000 tahun depan. Tahun ini maksudnya 2023. Tahun 2024 pasti lewat dari 25.000 itu. Nah, jadi kalau kita lihat 5% dari 25.000 7.500. 15%. Kalau 5%. 5% tambahannya maksudnya. Iya, penambahannya gitu kan. Penambahannya 10% kan 1.250. Ya 1.250. Anggap saja 1.000 triliun. Iya, itu ada penambahan gitu. Jadi tidak perlu lagi kita hutang. Iya, jadi masalahnya adalah memang kita punya tax ratio ini tidak efisien gitu. Berapa tax ratio kita sekarang? Sekitar 10% lah. 10%. Tapi tahun ini akan anjlok. Tahun ini akan. Padahal mestinya yang peaknya 13% ya. Peaknya 13,3% pada tahun 2008. Terus dari situ turun terus. 15-16%. Minimal 1% itu berapa kenaikan 1% itu angkanya? Kalau kita punya PDB 25.000 ya, itu kan berarti 250 triliun. Dan sudah bisa bayar bunga. Iya. Kenaikan 1% aja, jadi 2% itu 500 triliun. 500 triliun. Kenaikan 3% 750 triliun. Nah, pertanyaannya kenapa ini terus menurun gitu kan? Nah, ini adalah kita lihat ini adalah satu kegagalan dari pemerintah. Bahwa pernah sewaktu kita mau keluarkan kebijakan tax amnesty, lalu digembar-gemborkan bahwa tax ratio akan naik menjadi 14,6%. Ternyata tidak. Ternyata malah turun menjadi 9,8 yang terakhir sebelum pandemi ya, tahun 2019. Tax amnesty kedua ya. Tax amnesty pertama dan kedua itu saya bicara yang tax amnesty pertama. Pertama 2016. 2017 sampai dengan Maret itu digembar-gemborkan bahwa tax amnesty ini akan
meningkatkan tax ratio menjadi 14,6% pada akhir 2019. Oke. Kenyataannya hanya 9,8%. Nah itu ada selisih 5%. Cukup. Saya rasa intinya adalah ya sebagai ini aja. Summary bahwa fiskal kita ini kalau ditata dengan baik ini masih memungkinkan untuk kita ini survive dan bahkan itu pertama dan yang kedua nggak perlu utang dan utang atau tidak utang sebetulnya utang adalah satu kebijakan residual bukan kebijakan utama. Jadi kalau dilihat dari itu dari kondisi ekonomi kesan kita kalau sekarang kebijakan utama utang karena apa? Karena sebetulnya yang harus kita galakkan adalah investasi swasta. Kalau investasi swasta dalam negeri, kalau itu investasi itu galak, itu bekerja dengan baik, maka justru belanja pemerintah harus direm supaya ekonomi tidak overheated. Nah, karena ini investasi tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah mendongkrak dengan belanja-belanja negara yang besar. Nah, sehingga disinilah terjadi defisit dan defisit ini menimbulkan utang. Nah, jadi kalau kita restruktur, kita punya fiskal, kita punya ekonomi, ini harus berbarengan. Jadi fiskal ini tidak bisa sendiri saja. Ini tergantung dari kondisi ekonomi. Nah, dari ekonominya baik, investasi itu bagus, maka fiskal ini akan membaik juga gitu. Saya tadi tersenyum ketika Prof. Antoni Budiawan ngomong. Kenapa tersenyum? Bukan keliru omongan beliau, tapi di negeri Konoha ini apapun kebijakannya nggak bisa jalan itu kalau nggak ada orang-orang yang amanah kan, yang menduduki posisi itu. Kalau dia tukang pajak atau petugas pajak ya dia petugas pajak yang amanah. Ini mungkin terakhir Bang Marwan ya sebelum nanti closing statement masing-masing. Saya tuh selalu mengatakan ya. Tidak ada calon presiden tuh yang ngomong tentang menciptakan masyarakat yang religius. Apa hubungannya rempang kemudian ruang fiskal sama masyarakat religius? Karena saya meyakini masyarakat yang religius atau dengan religiusitasnya, dengan spiritualitasnya itu akan mampu menjadi energi penggerak, ya kan? Kalau kita punya spiritualitas, religiusitas, mungkin kita nggak mau nyolong, nggak mau maling. Mau nolong orang, ya kan? Mau bekerja lebih efisien, lebih efektif, lebih tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah ada presiden atau calon presiden yang ngomong itu. Padahal sila pertama kita masih ketuhanan yang Maha Esa, dasar religius utama yang paling utama kan? Komentar Bang Marwan. Ya, saya kira memang itu sangat basic ya. Jadi bicara moral itu harusnya hal yang nomor satu untuk dengan moral baik itu urusan lain bisa diambil berdasarkan prinsip-prinsip moral. Tapi kalau yang berkembang sekarang ini kan moralitas kita ini semakin ke belakang semakin memburuk, sehingga kalau dikatakan peringkat korupsi kita itu menjadi semakin jelek, 34 sekarang itu kan tidak terbantahkan fakta bahwa moralnya memang semakin rusak. Apalagi kalau nanti justru ada orang-orang atau oknum yang tidak percaya Tuhan gitu. Bagaimana kita bicara moral kalau orangnya sendiri pada dasarnya tidak percaya sama Tuhan atau komunis. Jadi karena itu kalau ke depan saya kira saya berharap ya orang-orang yang punya moral lah yang terpilih, yang moralnya baik, karena biar bagaimana juga kita meyakini tentang di samping moral masalah contoh atau keteladanan itu sesuatu yang sangat penting dijalankan di Indonesia. Jadi ke depan ya saya kira kita berharap yang terpilih itu adalah presiden yang memang moralitasnya itu baik. Gitu. Nah, saya mundur sedikit tadi soal Pak Jokowi apakah masih punya kesempatan dalam setahun untuk melakukan perbaikan. Kalau normatif ya kita bicara kemungkinan itu ada saja kan. Mulai dari tadi bahwa bisa meningkatkan fiskal, PNBP, di satu sisi dari sisi penerimaan, di sisi lain dari sisi spending juga sebetulnya kalau korupsinya berkurang, proyek-proyek yang tidak mendesak seperti IKN
atau kereta cepat yang tadinya tidak masuk di APBN itu ada ya, itu memang menjadi masalah. Jadi cara membuatnya ya spendingnya juga harus lihat yang prioritas. Kalau memang tidak mendesak ya tidak perlu dibelanjakan. Tapi di sisi lain kalau rakyat sedang membutuhkan, miskin dan sebagainya, maka ini sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalihkan belanja-belanja yang memang prioritas bagi rakyat dibanding prioritas bagi kepentingan oligarki. Nah, tapi yang lebih penting adalah bahwa pertanyaan itu sebenarnya tidak valid. Saya ingin menjawab bahwa kalau normatif oke, ada solusi. Tapi kalau melihat orang, ini kan orang ini membuat kondisi bernegara kita tuh semakin bermasalah gitu. Korupsinya makin berkembang. Dia hanya menjalankan agenda oligarki. Apa yang bisa kita dapat harapkan dari beliau ini? Makanya sudah sepantasnya beliau ini segera turun sebetulnya, tidak nunggu setahun lagi gitu. Itu yang lebih mendesak. Karena setahun itu nanti ke damage-nya makin banyak ya. Betul. Tadi kan sudah disebutkan tax ratio itu turun. Ya kan 10% aja sudah bagus. Ya, kemudian tadi indeks korupsi turun. Lalu proyek yang dijalankan itu lebih kepada kepentingan oligarki. Lah apa harapannya? Jadi pertanyaan Pak Refli saya kira tidak valid. Apa yang bisa dalam setahun ini? Jangan harap sesuatu yang baiklah dari beliau ini, tapi justru yang harus kita galakkan, suarakan ke rakyat supaya beliau ini segera turun, dimakzulkan. Dan saya kira saya kembali ingin menyampaikan berulang-ulang sudah ya tentang tuntutan dari petisi 100. Saya dan Pak Antoni itu adalah penandatangannya petisi 100. Petisi 100. Kemarin ada juga mosi tidak percaya juga ada. Ya ada. Makanya ini bersatu saja. Mari kita suarakan supaya pemakzulan itu segera diproses. Apalagi partai-partai itu, toh ini penguasa ini akan habis kekuasaannya. Mari sama-sama partai manapun itu untuk menggalang kekuatan di DPR memulai proses pemakzulan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar. Dan itu sah ya secara konstitusional karena jabatan itu ada fixed term 5 tahun. Bisa dipersingkat kalau ada proses pemakzulan. Bahkan boleh mengundurkan diri secara sukarela. Konstitusi tidak mengatur perpanjangan. Saya kira Bu Megawati kalau tidak salah itu sudah berkali-kali minta Pak Jokowi itu mundur. Ya kan supaya terhormat. Tapi kalau memang itu tidak bisa juga terjadi, ya kita berharap PDIP juga bergabung di DPR itu untuk memulai proses pemakzulan tadi gitu. Saya tambahkan sedikit mengenai moral. Bahwa itu sangat penting. Tetapi kita tahu manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu diaturlah undang-undang secara untuk negara gitu. Nah, inilah selain itu kita melihat bahwa manusia itu tidak sempurna, selalu mesti ada mungkin kesalahan atau kelalaian atau bisa juga disengaja. Nah, ini adalah hukum yang berbicara. Oleh karena itu yudikatif ini harus benar-benar independen untuk menjadi negara kalau kita mau maju. Nah, jadi penegakan hukum, rule of law dan sebagainya ini harus benar-benar ditegakkan. Jadi kita lihat bahwa dalam 9 tahun terakhir ini rule of law ini adalah sangat terpuruk gitu. Nah, itu tambahan dari saya. Itu Prof, seperti ayam dan telur itu. Rule of law tidak bisa ditegakkan karena aparatnya korup. Kan begitu kan. Jadi kalau kita berharap misalnya hakim-hakim pengadilan bisa memutuskan secara adil, once dia ditekan atau disuap misalnya, atau dia disandra karena kelemahan di masa lalunya, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, kalau kita mengambil contoh dari China aja, pada saat itu adalah tahun 99, siapa namanya, Rongzi, Zhou Rongzi, itu mengatakan kasih saya 99 peti mati, satu untuk saya, 100 gitu kan. Bukan dia yang Xiaoping itu kan ya? Bukan. Zhou Rongzi pada tahun 99. Dia mau memberantas korupsi. Jadi artinya yang kita perlukan adalah satu yang mempunyai moral
dan mempunyai penegakan konstitusi. Oke. Ini yang maksud saya. Jadi kita perlu satu pemimpin yang bermoral dan 99 peti mati. Tapi masalahnya kan satu itu kan harus primus inter pares ya kan. Kalau primus inter paresnya juga susah, kita harapkan seperti kata Bang Marwan, ribet jadinya. Oke, closing statement Bang Marwan dulu. Ya, saya kira boleh ke sana saya kalau mau. kembali Agak ininya dekat ininya. menyuarakan agar proyek Rempang Eco City dibatalkan segera. Karena apa? Karena melanggar sekian banyak undang-undang dan peraturan, lalu didasari oleh berbagai informasi dan kebohongan oleh rezim, lalu ada motif ya diduga untuk pencucian uang bagi para konglomerat hitam. Salah satunya itu sumber uang dari perampokan BLBI yang nilainya hampir 700 triliun. Oke. Kemudian juga ada kepentingan penjajah misalnya Cina dan Singapura terutama. Yeah. Salah satu yang menjadi indikator soal Cina misalnya, sekian banyak negara di ASEAN itu memprotes sikap Cina menerapkan batas wilayah yang disebut dengan 9 dash line. Sementara kita awalnya itu menolak, sekarang itu sudah melunak, membiarkan saja Cina untuk memperluas wilayahnya, maka sekitar 80.000 kilometer wilayah kita dikuasai, dan sekarang dengan Rempang itu kelihatannya akan diberi tambahan oleh pemerintah. Nah, karena itu saya kira masalah geopolitik dan kepentingan Cina ini harus menjadi perhatian kita. Di samping tadi kaitannya dengan Rempang itu. Saya kira itu, Pak. Oke. Silakan Prof. Andri. Saya ingin menggarisbawahi mengenai uang-uang ilegal. Kemungkinan-kemungkinan yang tindak pidana pencucian uang. Yeah. Kita harus melihat tax amnesty 2016-2017 ini adalah bagian legalized money laundering. Karena tidak ada alasan bahwa saat itu adalah harus melakukan pengampunan pajak. Yang kedua adalah pengampunan pajak ini tidak membawa manfaat karena tax ratio yang digadang-gadang itu naik ternyata turun. Berarti di sini ada satu skenario yang sangat besar dan juga melibatkan DPR yang kemudian pada akhir tahun 2019 target dari tax amnesty tidak terpilih, itu juga tidak diproses apa-apa ya oleh DPR terhadap eksekutif janji-janji itu. Jadi tax amnesty inilah ada suatu kegagalan. Jadi memang tujuannya adalah kalau saya lihat adalah ini adalah sebagai legalized money laundering. Dan itu pada saat itu sudah yang deklarasi dari luar negeri itu sudah 1.460 triliun lebih kalau nggak salah. Deklarasi doang, uangnya nggak balik tapi? Deklarasi saja, karena uangnya itu masih mungkin disimpan di sana atau sebagian sudah balik ke Indonesia. Karena sudah balik ke Indonesia dalam bentuk pinjaman. Ya, uang dia juga tapi dipinjam gitu. Nah itu bisa juga begitu. Gitu ya? Pura-pura minjem karena dari bank, dari mereka inilah dari institusi keuangan lah, institusi keuangan dan sebagainya, mereka mencuci uangnya melalui situ. Gitu. Lalu kemudian deklarasi hartanya sudah sekian. Nah, jadi ini yang harus dihentikan, kita harus perhatikan, jangan sampai TPPU ini akan terus meluas. Lalu kemudian ada yang kedua, kita tidak dengar lagi sampai berapa besar itu ininya. Nah, ini yang jangan sampai investasi ini melibatkan uang-uang ini. Ini yang harus pemerintah ke depannya mengusut, bekerja sama dengan internasional bahwa Indonesia harus bersih dari pencucian uang ini. Investasi harus benar-benar melibatkan uang-uang legal agar pertumbuhan ekonomi ini juga bisa dinikmati oleh rakyat setempat. Gitu. Iya, sobat era sekalian, itu ya intinya adalah jangan sampai kemudian negara ini jadi surga, tapi surga bagi TPPU,
bagi koruptor, bagi pengemplang pajak. Padahal yang kita inginkan adalah surga bagi rakyat Indonesia ya. Negara yang baldatun thayyibatun warufun ghafur. Saya tadi ada yang mengkritik saya gemes sama Bang Refli katanya melarang menyebut nama ya. Saya gemes sama Refli Harun selalu bilang nggak usah nyebut nama. Kenapa sih kok nggak usah nyebut nama? Berikan kebebasan kepada narsum pengen nyebut nama, jangan otoriter. Nah, itu ini pasti mereka nggak ngerti ya. Kalau channel ini setiap saat kalau ada apa-apa dilaporkan orang terus. Itu karena kita belum selesai berjuang untuk menegakkan norma konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Ya nantilah kalau ada pergantian presiden baru, dicabut Undang-Undang 1 1946 yang berita bohong itu, dicabut juga pasal-pasal Undang-Undang ITE dan beberapa pasal-pasal KUHP yang baru, barulah negara kita lebih demokratis. Tidak akan ada orang yang ditangkap dan ditahan, dibungkam hanya karena ngomong dan menyampaikan fakta dan data. Kalau sekarang kita nggak ngomong apa-apa dilaporkan juga. apalagi ngomong ya. Jadi karena dianggap ikut menyiarkan ya. Itu adalah realitas yang sedang kita hadapi, tapi kita terus perjuangkan. Jadi kita harus pintar-pintar berpirau melawan ombak ya. Jangan sampai kita benturkan kepala kita tiba-tiba close ya kan, kita nggak punya sarana lagi untuk bersuara. Itu saudara sekalian, dan nanti ini bisa dilihat lagi ya, dan juga didistribusikan kemana-mana. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. One thing for sure, bahwa rempang harus di stop, dihentikan. Kalau mau dilanjutkan, transparansinya apa? Buat apa sesungguhnya investasi itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Siap.